Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Stiani Tias. Saya dari Program Studi Sistem Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian skripsi saya dengan judul Pengaruh Work from Home dan Beban Kerja Terhadap Job Satisfaction. Yang pertama terdapat bab 1 pendahuluan. Pada pendahuluan sini terdapat latar belakang di mana kepuasan kerja merupakan faktor penting yang mempengaruhi kinerja, produktivitas, dan turnover karyawan. Pada penerapan WFH di sini memberikan fleksibilitas kerja, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti peningkatan beban kerja, ketidakjelasan batas waktu kerja, hambatan komunikasi, serta tekanan psikologis yang berpotensi menurunkan kepuasan kerja karyawan. Dari data yang saya ambil dari 30 responden, data di sini menunjukkan bahwa masih terdapat 29% karyawan yang belum puas terhadap pekerjaannya. Sementara itu, untuk tingkat beban kerja yang tinggi terus meningkat. Dari hasil pra-riset juga mengindikasikan bahwa kepuasan kerja belum optimal disertai dengan adanya work-life imbalance, tekanan mental, serta kesulitan dalam mengatur waktu kerja selama WFH. Eh, Pada penelitian sebelumnya masih terbatas dan menunjukkan hasil yang tidak konsisten, serta belum banyak mengkaji pengaruh work from home dan beban kerja secara simultan terhadap kepuasan kerja. Maka dari itu, pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh kedua variabel tersebut guna memberikan rekomendasi kebijakan kerja yang lebih fleksibel dan berfokus pada kesejahteraan karyawan. Selanjutnya, untuk rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, apakah WFH ini berpengaruh terhadap job satisfaction? Dan yang kedua, apakah beban kerja berpengaruh terhadap job satisfaction? Dan untuk tujuan penelitian di sini, eh, untuk menguji pengaruh work from home terhadap job satisfaction dan untuk menguji pengaruh beban kerja terhadap job satisfaction. Selanjutnya, terdapat manfaat penelitian. Eh, Manfaat bagi akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu SDM dan khususnya dalam konteks penerapan sistem kerja modern seperti WFH ini. Dan diharapkan juga penelitian ini bisa memperkaya literatur yang ada serta memberikan wawasan baru bagi akademisi dan praktisi dalam memahami dinamika kesejahteraan psikologis dan emosional karyawan pada era digital. Selanjutnya, manfaat praktis di sini, penelitian ini diharapkan memberi kesempatan bagi para peneliti untuk mengembangkan keterampilan penelitian yang lebih mendalam. Dan penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang bermanfaat bagi karyawan, khususnya eh, bagi para pekerja dan pihak manajemen perusahaan, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan pada era modern sekarang. Dan penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan dan instansi, khususnya bagi pihak manajemen dan dalam merancang kebijakan kerja yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, kita lanjut ke bab 2 kajian pustaka. Pada kajian pustaka di sini terdapat teori pendukung. Yang pertama, pada job satisfaction, menurut Pitasari dan Perdana tahun 2018, puasan kerja di sini mencerminkan sejauh mana seorang karyawan merasa puas terhadap berbagai aspek pekerjaannya seperti gaji, lingkungan kerja, hubungan dengan rekan kerja, serta kesempatan pengembangan karir. Dan untuk job satisfaction di sini menggunakan teori dua faktor atau two factor theory oleh Frederick Herzberg tahun 1959. Dan indikator dari job satisfaction di sini ada beberapa indikator, yaitu ada evaluasi kerja, kompensasi, reward, hubungan dengan rekan kerja dan atasan, kondisi dan lingkungan kerja. Selanjutnya untuk teori pendukung pada WFH, menurut Patricia et al. Tahun 2025, di mana WFH ini merupakan sistem kerja yang memungkinkan karyawan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dari rumah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi sebagai sarana utama dalam menjalankan pekerjaan. Untuk WFH di sini menggunakan teori telework oleh Norbert Wiener tahun 1950 dari buku The Human Use of Human Beings, Cybernetics and Society.
Pada WiFi ini terdapat beberapa indikator, di antaranya ruang pribadi, waktu, dan peran sosial. Selanjutnya, teori pendukung dari beban kerja menurut Wahyudi et al. Tahun 2024, di mana beban kerja ini merupakan salah satu atau intensitas tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh individu atau kelompok dalam kurun waktu tertentu, yang mana mencakup aspek fisik, mental, emosional, serta faktor eksternal seperti kompleksitas tugas, waktu yang tersedia, dan lingkungan kerja. Untuk teori dari beban kerja di sini menggunakan teori job demand research dari Karasek dan Theorel. Untuk indikator dari beban kerja di sini, di antaranya terdapat target yang harus dicapai, kondisi pekerjaan, dan penggunaan waktu kerja. Selanjutnya, pada kajian Postaker terdapat kerangka berpikir di mana pada panah pertama H1 menunjukkan bahwa dugaan pelaksanaan WFH ini berpengaruh terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan. Dan selanjutnya pada panah kedua atau H2 menunjukkan dugaan bahwa beban kerja juga memberikan pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Maka dari itu, job satisfaction di sini diposisikan sebagai variabel yang dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu WFH dan beban kerja. Selanjutnya terdapat hipotesis di mana H1 WFH berpengaruh terhadap job satisfaction dan H2 beban kerja berpengaruh terhadap job satisfaction. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Untuk waktu dan tempat penelitian di sini dibutuhkan selama 5 bulan, yakni bulan Mei 2025 sampai Oktober 2025. Untuk tempat penelitian dilaksanakan di wilayah Jakarta. Untuk pengumpulan data, penelitian ini mengumpulkan data melalui penyebaran angket atau kuesioner kepada responden sebagai instrumen utama pengumpulan data melalui media sosial. Selanjutnya, untuk desain penelitian, menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antara variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan software SmartPLS versi 4. Selanjutnya, untuk populasi dan sampel, populasi dari penelitian ini yaitu seluruh karyawan perusahaan yang bekerja di wilayah DKI Jakarta. Untuk sampel pada penelitian ini menggunakan 349 responden dengan tingkat kesalahan 5% menurut tabel Isaac and Michael. Selanjutnya, teknik analisis data dari penelitian ini ada juga analisis statistik deskriptif di mana untuk memberikan gambaran umum dan menyeluruh terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini. Pada teknik analisis data di sini menggunakan model pengukuran yaitu outer model. Pada outer model sini terdapat uji validitas di mana sebuah indikator dinyatakan valid jika memiliki nilai loading factor lebih besar dari 0,7. Untuk selanjutnya uji reliabilitas dari outer model yaitu di mana sebuah konstruk dikatakan reliable jika nilai lebih besar dari 0,7. Selanjutnya evaluasi inner model terdapat uji kolinearitas di mana static fifth di mana nilai yang diterima berada di antara 0,2 hingga 5. Pada inner model sini terdapat unit uji signifikansi menggunakan koefisien jalur, di mana nilai koefisien yang mendekati lebih dari 1 atau plus 1 menunjukkan hubungan yang positif kuat. Begitu juga sebaliknya, jika nilai mendekati minus 1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat. Selanjutnya, pada inner model terdapat R-square, di mana nilai R-square ini berada dalam rentang 0 hingga 1, maka semakin tinggi nilai R, maka tingkat akurasi prediksi model juga semakin baik. Selanjutnya, terdapat uji hipotesis, di mana hipotesis dikatakan diterima jika nilai T statik lebih dari 1,96 dan nilai p-value kurang dari 0,05. Begitu juga sebaliknya, hipotesis dikatakan ditolak jika nilai T statik kurang dari 1,96 dan nilai p-value lebih dari 0,0. Selanjutnya, bab 4 dan hasil dan pembahasan. Pada bab 4 ini terdapat karakteristik responden penelitian, di mana karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin terdapat di sini bisa dilihat pada tabel
karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, yaitu terdapat laki-laki. Dari total 349 responden terdapat jenis kelamin laki-laki 126 dengan presentasi 36,1 dan jenis kelamin perempuan dengan jumlah 223 dengan presentase 63,9. Selanjutnya untuk tabel berdasarkan usia, dari total 349 responden terbagi menjadi 5 kelompok usia, di mana usia yang paling banyak di sini usia 26 sampai 30 tahun dengan jumlah responden 133 dengan presentase 38,1%. Selanjutnya, untuk tabel responden berdasarkan pekerjaan, di mana dari 349 responden terbagi menjadi dua kelompok pekerjaan, yaitu PNS dan pegawai swasta, di mana untuk pekerjaan PNS, di sini terdapat 145 responden dengan presentase 41,5%, dan untuk pegawai swasta terdapat 204 responden dengan 58,5%. Selanjutnya, untuk tabel berdasarkan jabatan, di sini terdapat 3 kelompok jabatan, yaitu ada admin dengan jumlah 51 responden dengan presentase 14,6, dan junior staff dengan responden 31 dengan presentase 8,9. Selanjutnya, jabatan yang paling tinggi dari 349 responden, di sini terdapat staf dan pelaksana dengan jumlah responden 267 dengan presentase 76,5. Selanjutnya, untuk tabel berdasarkan pendidikan, di mana untuk pendidikan diploma, di sini jumlah responden 86 dengan presentase 24,6, dan untuk pendidikan sarjana terdapat 263 responden dengan 75,4%. Dan selanjutnya, tabel berdasarkan domisili. Di sini, domisili di sini terbagi menjadi 5 kelompok. Dari 349 responden, domisili di Jakarta Barat memiliki jumlah responden paling tinggi, yaitu 113 dengan presentase 32,4%. Selanjutnya terdapat cross-type analisis, di mana pada jenis kelamin laki-laki di sini cenderung memiliki tingkat job satisfaction pada kategori sedang dengan presentase 60,3%, sedangkan kategori rendah sebesar 18,3% dan kategori tinggi sebesar 21,4%. Begitu juga pada jenis kelamin perempuan didominasi oleh job satisfaction kategori sedang dengan presentase 57,4%, dengan kategori rendah 19,7%, dan kategori tinggi sebesar 22,9%. Untuk secara keseluruhannya, mayoritas responden berada pada kategori job satisfaction sedang dengan presentase 58,5%, dan diikuti kategori tinggi sebesar 22,3% dan kategori rendah 19,2%. Dan hasil ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki keseimbangan tingkat job satisfaction pada kategori sedang dengan perbedaan persentase yang relatif kecil antara keduanya. Selanjutnya ada common method bias, di mana pada common method bias ini memakai variance inflation factor atau VIF, di mana menurut Cobb tahun 2015, uji VIF ini digunakan untuk mendeteksi adanya common method bias dalam model penelitian. Kriteria dari model di sini dinyatakan bebas dari CMB jika nilai VIF kurang dari 3,3. Berdasarkan hasil pengujian, nilai VIF pada hubungan WFH dan job satisfaction sebesar 1,253, dan begitu juga beban kerja terhadap job satisfaction sebesar 1,253. Karena seluruh nilai VIF berada di bawah batas 3,3, maka model dinyatakan terbebas dari CMB. Dengan demikian,
Hasil uji ini menunjukkan bahwa data yang digunakan tidak mengalami bias metode dan layak untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, terdapat outer model uji validitas konvergen, di mana uji validitas konvergensi ini menggunakan F atau average variance extract. Di sini terdapat tabel F, di mana uji F ini digunakan untuk menilai validitas konvergen dari setiap variabel, yaitu suatu konstruk dinyatakan valid apabila nilai F lebih dari 0,50. Berdasarkan tabel di atas, nilai WFH di sini memiliki nilai F sebesar 0,554 dan variabel beban kerja sebesar 0,580 dan untuk job satisfaction 0,547. Maka dari itu, dari seluruh variabel di sini dinyatakan valid karena semua nilai F telah melebihi batas minimum 0,50 sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen. Selanjutnya, uh, outer model uji validitas diskriminan di sini ada juga menggunakan tabel Fornell-Laker Criterion, di mana uji Fornell ini digunakan untuk mengukur validitas diskriminan antara variabel. Kriteria validitas diskriminan ini terpenuhi apabila nilai akar kuadrat dari F pada setiap variabel lebih besar dibanding nilai korelasinya dengan variabel lain. Berdasarkan hasil pengujian, nilai akar F ini pada variabel beban kerja sebesar 0,762, job satisfaction 0,740, dan WFH sebesar 0,744. Seluruh nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan korelasi antar variabel lainnya. Dengan demikian, hasil uji ini menunjukkan bahwa validitas diskriminan telah terpenuhi. Selanjutnya, outer model dari uji reliabilitas di sini. Uji reliabilitas di sini digunakan untuk menilai konsistensi internal dari indikator pada setiap variabel, di mana kriteria variabel terpenuhi jika nilai Kronsberg alpha lebih dari 0,7 dan composite reliability lebih dari 0,7. Hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai di atas batas minimum, sehingga seluruh variabel dinyatakan reliable. Dengan demikian, indikator pada setiap variabel memiliki konsistensi internal yang tinggi dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam pengukuran penelitian. Selanjutnya, kita memasuki inner model, yaitu ada R-square. Uji R-square ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Jadi, berdasarkan tabel 417 di sini, nilai R-square sebesar 0,475 menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel job satisfaction sebesar 47,5%, sedangkan sisanya sebesar 52,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Nilai R-square adjust sebesar 0,472 ini menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda, sehingga model yang digunakan dapat dikatakan cukup stabil. Nilai S-square ini sebesar 0,475 termasuk dalam kategori sedang. Artinya, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi job satisfaction tergolong cukup baik, namun sepenuhnya kuat atau dominan menurut Hire et al. Tahun 2019. Selanjutnya, pada inner model terdapat path coefficient. Bisa kita lihat dari tabel di mana H1 atau X1 terhadap Y, variabel X1 terhadap Y, WFH terhadap job satisfaction memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,744 dengan tes statik 16,523 dan p-value 0,0000. Maka pada H1 ini dinyatakan diterima dan terdapat hubungan positif dan signifikan antara WFH dan job satisfaction, di mana artinya setiap peningkatan satu satuan WFH akan meningkatkan job satisfaction sebesar 0,744 satuan. Untuk hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Bully dan Pusterla tahun 2025, Mandasari dan Asmanita tahun 2022, dan Widianto dan Rojuaniah tahun 2022 dengan diperkuat temuan sebelumnya bahwa
penerapan WFH ini yang efektif mampu meningkatkan job satisfaction karyawan. Selanjutnya, untuk H2, di sini bisa dilihat pada tabel yaitu variabel X2 dan Y, di mana H2 beban kerja terhadap job satisfaction memiliki nilai korelasi minus 0,151 dengan tes statik 2,883 dan p-value sebesar 0,004, yang mana H2 ini dinyatakan diterima, maka terdapat hubungan negatif dan signifikan antara beban kerja dan job satisfaction. Artinya, setiap peningkatan satu satuan beban kerja akan menurunkan job satisfaction sebesar minus 0,151. Untuk hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Siswadi et al. Tahun 2024 dan Ashofa tahun 2023. Dan diperkuat dengan teman sebelumnya bahwa semakin tinggi beban kerja yang dirasakan karyawan, maka semakin rendah kepuasan kerja yang dimiliki. Selanjutnya, bab 5 penutup. Untuk kesimpulan dari penelitian sini, di mana WFH berpengaruh positif dan signifikan terhadap job satisfaction, yang mana hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem kerja dari rumah yang dirasakan oleh karyawan, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan kerja yang dimiliki. Fleksibilitas dalam bekerja juga kemudahan dalam menentukan lokasi kerja, serta kemampuan dalam mengolah pekerjaan secara mandiri menjadi faktor yang mendorong meningkatnya kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, beban kerja di sini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap job satisfaction, yang mana hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi beban kerja yang dirasakan oleh karyawan, maka semakin rendah tingkat kepuasan kerja yang dimiliki. Dari tuntutan pekerjaan yang lebih tinggi, target kerja yang harus dicapai dalam waktu tertentu, serta tekanan kerja yang dirasakan menjadi faktor yang menurunkan tingkat kepuasan kerja karyawan. Eh, Dalam penutup ini, terdapat keterbatasan peneliti dan saran, di mana penelitian ini terbatas pada variabel WFH, beban kerja, dan kepuasan kerja, sehingga belum mencakup faktor lain seperti work-life balance, stres kerja, motivasi, lingkungan kerja, dan dukungan organisasi. Selain itu, penggunaan kuesioner membuat data bergantung pada persepsi responden dan pendekatan kuantitatif belum mampu menggali alasan secara mendalam. Maka dari itu, eh, penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain karena nilai R-square senilai 0,475 ini menunjukkan masih ada faktor yang belum terjelaskan serta memperluas objek penelitian ke sektor atau wilayah berbeda agar hasil lebih general dan komprehensif. Selanjutnya, implikasi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa WFH dapat meningkatkan kepuasan kerja melalui fleksibilitas lokasi, kemandirian, dan fleksibilitas berpikir, di mana beban kerja tetap menjadi faktor penting yang menurunkan kepuasan kerja melalui tekanan target, tuntutan mental, dan kelelahan fisik. Secara praktis, perusahaan disarankan untuk mempertahankan dan mengoptimalkan penerapan WFH dengan dukungan sistem kerja, teknologi, dan kepercayaan terhadap karyawan, serta mengelola beban kerja secara proporsional melalui pembagian tugas yang seimbang, komunikasi yang jelas, dan pengaturan waktu kerja yang wajar agar produktivitas dan kepuasan kerja tetap terjaga. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.